Halo Sobat S, jumpa lagi di Obdur kita malam ini yang bakal nemenin Sobat S sampai ke tidur. Nah, jadi kemarin kita udah berusaha post tiap hari tapi masih banyak kendala dan sekarang kita mau fokusnya 2 hari sekali. Jadi buat Sobat S yang mau request bisa langsung DM di Instagram kita itu @yureza_syaputra. Nanti kita bakal bacain reviewnya ataupun bakal cari solusi sama-sama. Nah, ini ada requestan dari salah satu wanita itu tentang diam lebih baik daripada diungkapkan. Pasti sekarang fasenya dimana kita banyak banget masalah sama orang yang kita cintai, masuk kekasih kita sendiri, yang LDR, yang jauh, dan bahkan yang dekat pun gak bisa jalan. Akhirnya diam lebih baik daripada diungkapkan. Walaupun belum sempat jadian, masih PDKT. Ini saran deh buat yang lagi PDKT, ada sedikit pesan dari Sobat S. Sebenarnya cinta itu emang perlu perjuangan, tapi kita harus bisa mewanti-wanti dimana rasa itu cukup batas di situ dan cukup untuk berjuang. Masih banyak hal yang harus difokuskan lagi. Jadi untuk yang request semoga bisa dengar. Langsung aja ya, kita ke topik ceki. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah di bawah karena kita butuh banget support dari Sobat S. Oke? Sobat S pernah gak sih ngerasa mencintai seseorang tapi ketika mengungkapkan didiamin? Pasti dong pernah. Sebagian mungkin belum pernah karena masih takut untuk memulai cinta. Mungkin yang pernah ataupun yang belum pernah bisa sama-sama belajar di obdur kita. Perasaan itu ibarat sebuah kaca. Ketika jatuh dia bakal hancur berbuing-buing. Itu yang dirasakan saat kita bercinta dengan seseorang. Tapi tidak halnya dengan wanita yang kuat, lelaki yang kuat. Ketika disakitin bertubi-tubi, maka dia bakal berjuang semaksimal untuk memperbaikin semuanya. Perasaan itu hadir ya, pasti dong di antara hubungan pertemanan. Itu yang lebih menyakitkan, dimana ketika kita mencintai dalam satu circle, satu ruang lingkup teman, perasaan itu tumbuh dan akhirnya pertemanan itu bakal hancur, pecah, dan akhirnya kita dijauhin. Pasti ngerasain kan? Hubungan itu ya bisa menghancuri semuanya, dari karir, prestasi, bahkan interaksi kita berkomunikasi. Wajar sih namanya mencintai dalam satu circle. Perasaan pasti muncul karena interaksi yang hampir setiap hari diciptakan. Entah itu muncul dari satu pihak atau dua belah pihak. Jika ngelihat ke belakang, dulu pernah ngerasain suka sama teman sendiri. Nih, yang request nih curhat nih. Katanya jika ngelihat ke belakang, dulu dia pernah ngerasain suka sama teman sendiri dan perasaan itu ketahuan sama si doi. Dan bahkan si doi berubah jadi manusia super dingin sampai saat ini. Walaupun berapa di lingkup pertemanan yang sama, hal ini yang bikin aku trauma untuk menunjukkan perasaan yang lebih seseorang. Maksudnya berarti yang request ini dia dulu pernah cinta sama seseorang, terus cintanya itu disia-siain kayak gitu, enggak? Padahal dia teman dekat, satu circle waktu SMA, dan akhirnya dia takut untuk jatuh cinta kembali karena perasaannya udah tersakiti. Itu balik-balik di topik awal, cinta itu ibaratkan sebuah kaca. Kaca itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai lecet dan tergores ataupun bahkan pecah, dia akan hancur berbuing-buing. Dan dia trauma karena cinta. Iya, aku tahu kok kamu trauma. Jadi untuk
membuang rasa trauma itu, kamu harus lebih santai, rileks, perbaikin diri, kejar karir, dekatin diri ke Tuhan. Karena ya namanya manusia, kita tuh gak bisa ngelakuin segala hal tanpa ikut campur dengan tangan Tuhan. Lanjut ya, kita bacain. Hal ini yang bikin aku trauma untuk menunjukkan perasaan yang lebih ke seseorang hingga saat ini. Karena pada akhirnya akan merusak pertemanan dan membuat jarak yang jauh. Bahwa seperti orang yang tidak saling mengenal. Jujur, aku tidak berharap perasaan itu terbalaskan. Cukup dengan sifat, ya biasa-biasa aja, dengan anggap perasaan itu tidak pernah ada. Ini dalam banget. Coba kita review sekali lagi ya. Jujur, aku tidak berharap perasaan itu terbalas. Cukup dengan sifat biasa-biasa aja dan anggap perasaan itu tidak pernah ada. Oke, berarti ini yang paling sering kita temuin di setiap kalangan. Ketika kita mengungkapkan cinta kepada seseorang, rasa cinta itu kayak ya pahit banget. Di posisi dia mungkin sekarang tuh gak enak mengungkapkan rasa, kemudian seseorang itu menjauh. Padahal kita satu pertemanan, satu circle, dan membuat salah satu dari mereka sakit hati. Sebenarnya posisinya serba salah sih. Mau diungkapkan, takut merusak sakit hati sendiri. Ketika diungkapkan, pertemanan bakal hancur. Jadi kayak gak enak kayak gitu, ya gak sih? Jujur, aku tak berharap perasaan itu dibalas. Cukup dengan sifat biasa-biasa aja. Benar kata orang, kalau pertemanan antara cewek cowok tidak mungkin 100% tanpa ada perasaan lebih di antaranya. Namun, di kasus ini aku hanyalah berharap perasaan ini cukup untuk dipendam dan berjalan seperti biasanya tanpa harus dirujuk akibat suatu hal yang tidak diinginkan. Nantinya aku ingin menjalankan pertemanan yang biasa aja tanpa perasaan apapun, berjalan sesuai alur yang diciptakan dan interaksi pertemanan tersebut. Oke. Menurut Sobat S nih ya, buat kamu yang lagi berjuang, silakan berjuang aja, gak ada yang salah. Tapi ingat, berjuang jika di sebelah kanan saja, sebelah kirinya tidak, yaudah mundurin. Berjuang jika sepihak, yaudah mundur. Kamu trauma karena cinta di masa lalu. Sebenarnya itu adalah fase dimana kamu harus berpetualang. Seharusnya kamu harus keluar dari zona nyaman kamu agar ya banyak dapat pengalaman baru lagi. Jika takut sama perubahan, kamu gak bakal maju hidupnya, bakal step di situ aja. Jadi lebih baik melangkah sedikit demi sedikit, step by step, kamu bakal dipermudahkan. Dan yang pasti sekarang, lupakan soal cinta. Perbaikin diri dulu, perbaikin karir dulu, perbaikin semuanya dulu. Dan yakinlah, cinta bakal datang jika kita telah membenah semuanya. Tapi yakinlah, jika kita telah memiliki semuanya, cinta bakal dengan sendirinya datang. Jadi buat kamu yang request mendengar, semoga video kita malam ini dapat hikmahnya ya, walaupun masih banyak berantakan, masih banyak kekurangan. Mohon dukungannya, mohon supportnya. Ini kalau misalkan request ya, Obdur kita bakal nge-review dan kasih solusi sama-sama. Bisa juga di komentar, yang mau komen-komen, yang mau kasih solusi juga disilakan. Walaupun sedikit poinnya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan kata,
kekurangan sikap cinta, kita belum pro cinta kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan request, kita berusaha untuk melayani sobat sejati kita, sobat setia kita. Terima kasih telah menonton, mendengar, menemani tidurnya. Jangan lupa istirahat ya, karena besok kamu mau berjuang sekuat tenaga untuk melawan hidup. Lupakan semuanya, buka lembaran baru. Saya Yureza pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.